Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fadila dan ini Mas saya Raditya Farisi Putrasan. di sini kita akan menjelaskan presentasi dari analisis prediksi dan estimasi jumlah penumpang kereta api di Jabodetabek pada tahun 2022 sampai 2024 menggunakan metode curve fitting dan interpolasi polinomial. Latar belakangnya itu, kereta api adalah moda vital di Jabodetabek yang efisien dan bebas macet. Untuk masalahnya, data penumpang fluktuatif, dipengaruhi liburan, ekonomi, pasca pandemi, dan juga sering terjadi keterlambatan rilis data aktual atau kekosongan data. Untuk solusi, kita menggunakan metode numerik, diperlukan metode untuk memprediksi masa depan dan melengkapi data kosong. Untuk solusinya menggunakan curve fitting untuk prediksi dan interpolasi untuk estimasi. Untuk rumusan dan petasan masalahnya, bagaimana tren penumpang Jabodetabek pada tahun 2022 sampai 2024 berdasarkan model curve fitting dan berapa prediksi jumlah penumpang untuk Juli 2024 ke atas, dan bagaimana akurasi estimasi menggunakan interpolasi Lagrange dan Newton. Untuk batasan masalah, datanya menggunakan data dari Badan Pusat Statistik pada tahun Januari 2022 sampai Juni 2024. Untuk lokasinya itu di daerah Jabodetabek, dan metode yang kita gunakan adalah regresi linier, interpolasi Lagrange orde 2, dan Newton beda terbagi orde 2. Untuk metodologi penelitian, sumber datanya kami menggunakan laporan dari statistik BPS. Variabel penelitiannya, variabel X-nya itu urutan waktu bulan. Jadi bulan mulai dari Januari 2022 sampai Juni 2024. Untuk variabel Y yang terikat jumlah penumpangnya. Jadi total jumlah penumpang dari data kereta api Jabodetabek tadi. Untuk alat bantunya kita menggunakan Microsoft Excel untuk menghitung tabulasi datanya, dan Python untuk komputasi algoritma dan visualisasi grafiknya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas untuk landasan teori atau metode curve fitting atau regresi linier. Kita menggunakan rumus Y sama dengan A plus BX. Itu rumusnya digunakan untuk melihat tren dan prediksi jangka panjang. Lalu untuk metode interpolasi polinomial pada Lagrange menggunakan fungsi basis LIX. Untuk Newton beda terbagi, kita menggunakan tabel selisih terbagi F, XI, XJ. Rumus itu digunakan untuk mencari nilai di antara titik data yang diketahui. Lalu berikut ada penyajian data. Untuk periode datanya kita menggunakan 30 bulan, yaitu dari Januari 2022 hingga Juni 2024. Kalau dari grafik tersebut, kita mendapatkan karakteristik data menunjukkan pola fluktuatif naik turun yang dipengaruhi faktor eksternal seperti hari raya, cuti bersama, dan lain-lain. Lalu juga ada tabel sampel data yang kita pakai. Kita hanya mengambil 5 teratas dan 5 terbawah saja. Lalu ini kita ada hasil analisis curve fitting. Untuk metodenya kita menggunakan regresi linier atau kuadrat terkecil. Data inputnya 30 bulan pengamatan. Hasil analisisnya berdasarkan perhitungan koefisien A dan B diperoleh persamaan garis tren yang mewakili pola kenaikan atau penurunan penumpang. Y sama dengan sigma Y dikurangi B dikali 465 dibagi 30 ditambah 30 dikali sigma XY min 465 dikali sigma Y dibagi 30 kali 9.455 dikurangi 465 kuadrat dikali X. Interpretasi garis regresi menunjukkan tren positif kenaikan seiring berjalannya waktu meski terdapat fluktuasi bulanan. Untuk hasil analisis interpolasinya, studi kasus, kita mengestimasikan penumpang pada X sama dengan 15,5 pertengahan bulan ke-15 dan 16. Data acuannya 3 titik terdekat, X sama dengan 14, X sama dengan 15, dan X sama dengan 16.
Untuk X14 Y-nya itu 29.315, untuk X15 Y-nya itu 28.940, dan untuk X16 Y-nya itu 30.102. Hasil perhitungannya dengan menggunakan metode Lagrange order 2, kita menemukan 29.329 orang. Lalu jika kita menggunakan metode Newton order 2, kita menemukan 29.329 orang. Analisisnya, kedua metode memberikan hasil yang konsisten dan berada dalam rentang data aktual, sehingga valid untuk digunakan mengisi missing data. Kesimpulannya, prediksi tren, metode curve fitting atau regresi linear berhasil memodelkan tren umum penumpang dan dapat digunakan untuk prediksi periode selanjutnya. Untuk akurasi estimasinya, metode interpolasi Lagrange dan Newton terbukti efektif dan akurat untuk mengestimasikan nilai data di tengah periode atau missing value. Untuk konsistensinya, hasil perhitungan Lagrange dan Newton menunjukkan nilai yang sama persis, yaitu 29.329 orang, memvalidasi kebenaran algoritma. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Kami memiliki referensi utama yaitu Badan Pusat Statistika, lalu ada Munir R 2020 metode numerik, lalu yang terakhir ada Capra dan N Keanil 2015 numerical method for engineer. Sekian, terima kasih.